Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya Novita Sari dalam Taat Warta Jemaat edisi Minggu 6 September 2020. Selamat menyaksikan. Mari kita katakan suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Sebelum memulai ibadah minggu ini, ada baiknya bagi jemaat sekalian untuk menonaktifkan notifikasi, menyiapkan Alkitab dan buku nyanyian, serta ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Jangan skip-skip ya. Suci, suci, suci. Berdasarkan keputusan Rapat Majelis GKJ Salatiga Timur tentang pelaksanaan ibadah tatap muka, ibadah tatap muka akan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2020. Tentunya, ibadah akan dilaksanakan sesuai protokoler kesehatan dan melihat perkembangan situasi COVID-19. Bagi jemaat sekalian yang hendak memberikan kritik, saran maupun dukungan, dapat menghubungi tim gugus tugas COVID-19 atau majelis wilayah masing-masing. Untuk informasi lengkapnya dapat melihat tayangan berikut ini. Tuhan memberkati. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Satu suci, suci, suci. Bulan Katekese tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 30 September 2020 dengan tema Persekutuan dalam Kasih sebagai Buah dari Ibadah, serta Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 akan dilaksanakan tanggal 6 sampai 13 September 2020 dengan tema Merdeka Belajar di Tengah Pandemi. Kiranya pada rangkaian ini semakin bertumbuh iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, dalam rangkaian Dewi Besar Pembiakan 3 Pepantan serta penapisan Vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko STH, masih terdapat kekurangan dana sebesar lebih dari 45 juta. Kami mengajak jemaat sekalian untuk menabur pada Dewi Besar ini. Semoga apa yang sudah jemaat tabur akan jemaat tuai lebih banyak lagi. Untuk informasi lengkap dapat melihat tayangan berikut ini. Tuhan memberkati. Mari kita katakan suci, suci. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat sekalian yang berulang tahun pada tanggal 7 sampai 13 September 2020. Kiranya dalam umur yang baru diberi pula semangat yang baru untuk selalu melayani dalam Tuhan Yesus Kristus. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan berkah. Sekian Warta Jemaat edisi minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu Biasa ke-23 dan Riaya Unduh-Unduh 2, persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah.
GKJ Salatiga Timur, Minggu Kliwon 6 September 2020. Suasana peribadahan saat ini, kami mewakili warga GKJ Salatiga Timur perkenankan menghaturkan persembahan sebagai salah satu tanda syukur dan setia atas kuasa, kasih dan kemurahan Tuhan yang melimpahkan berkat atas hasil bercocok tanam dan kerja kami. Atas nama Majelis GKJ Salatiga Timur, dengan penuh syukur menerima persembahan hasil bercocok tanam dan kerja ini. Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan mencurahkan berkat atas usaha bercocok tanam dan kerja kita pada waktu yang akan datang. Marilah hasil bercocok tanam dan kerja kita haturkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, diiringi dengan sukacita karena berkat Allah yang terus mengalir. Persembahan unduh-unduh ini kita haturkan dengan mengingat sabdanya.
Semua ciptaanmu akan memuji Engkau, ya Tuhan. Seluruh umatmu akan bersyukur kepadamu. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk memulai ibadah pada hari ini. Pujilah Tuhan, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Pujilah Dia dalam kumpulan umat-Nya. Bersukacitalah hai Israel karena penciptamu. Bergembiralah hai penduduk Sion karena Rajamu. Pujilah namanya dengan tari-tarian. Pujilah Dia dengan kecapi dan rebana. Biarlah mereka memuji Allah dengan suara lantang. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait yang pertama dan kedua, tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Umat dipersilakan untuk duduk. Bulan September bagi gereja dalam lingkup GKJ disepakati sebagai bulan katekisi liturgi. Terkhusus di GKJ Salatiga Timur, bulan September menjadi saat untuk bersama merayakan Riyaya Unduh-Unduh yang kedua. Liturgi bukan sekedar urut-urutan atau peraturan dalam ibadah. Liturgi adalah ibadah itu sendiri. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani, abudah, dengan kata dasar ebed, yang artinya hamba. Jadi beribadah adalah perjumpaan para hamba dengan Allah, Sang Tuan. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang dipakai adalah kebaktian dari kata bakti. Orang yang beribadah adalah orang yang berbakti atau menyerahkan diri sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Dalam pemahaman iman Kristen, ibadah merupakan sebuah perayaan misteri karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai dasar dari ibadah kita adalah karya penyelamatan Allah
yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita merayakan dengan syukur, karena keselamatan Allah ini harus dirayakan oleh seluruh umat. Karenanya ibadah merupakan puncak yang dituju oleh kegiatan gereja, serta menjadi sumber kekuatan gereja. Bahkan ibadah menjadi kekuatan yang mendorong gereja untuk mencerminkan diri sebagai persekutuan yang telah diselamatkan. Persekutuan yang telah menerima kasih Allah dan dipanggil untuk menyatakan kasih di antara satu dengan yang lain. Marilah kita menyanyikan kidung Pasamuan Kristen 6, angka 1, pamuji ing pangibadah. Doa suci, kula asung puji, ing pangibadah puniki. Agung kamulyanto, ageng sepaduka, kang nitaken jagat raya. Pinuji yang widi, kang siang lan ratri, raksa lan grimati. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Marilah kita saat hening untuk mengakui dosa kita secara pribadi. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian kidung baru 122 bait yang ketiga. Ku ingin berperangai. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak surga ku pandang wajah-Mu.
Umat saya undang untuk berdiri. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma pasal 13 ayat 11b sampai 14. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita bersama menyanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan bersama nyanyikanlah kidung baru 122 bait 1 dan 2. Ku ingin berperangai. Ku ingin berperangai, laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Umat dipersilakan untuk duduk. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan dengan bersama menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Hati kami terbuka bagi sabdanya. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Berbahagia orang-orang yang mendengar firman-Nya. Haleluya, haleluya, oh berbahagialah. Berbahagia orang-orang yang menindaklanjuti firman-Nya. Haleluya, haleluya, oh berbahagialah. Ibu, Bapak, dan Saudara, nas yang hendak kita perhatikan melalui bacaan kita di saat ini dari Injil Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Mulai nas ini dan terkhusus bacaan kita akan dituntun bersama persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Ibu, Bapak, dan Saudara, akhir-akhir ini ada ungkapan yang sangat viral, dadi wong ki mbok sing solutik. Ibu, Bapak tahu ungkapan siapa ini? Ya, ini adalah ungkapan Butejo di cerita atau film pendek yang berjudul Tilik. Butejo menggambarkan karakter sebagai orang yang kesukaannya gibah atau gosip, kejelekan orang lain yang belum tentu kebenarannya. Biarpun kalau kita melihat film pendek ini di akhir, Butejo ini mengungkapkan bahwa aku ya ora seneng yang dikondo. Tetapi kalau kita perhatikan di sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit, Butejo ini begitu heboh, begitu luar biasa di dalam menggosip atau gibah atau nyinyir membicarakan orang lain. Nah, kita akan memperhatikan di dalam teks bacaan kita. Perikop ini merupakan nasihat Tuhan Yesus kepada para murid tentang cara hidup sebagai komunitas orang percaya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa ciri utama dari sebuah persekutuan orang beriman adalah cinta kasih. Mencintai berarti saling terlibat, saling memiliki, ada kesediaan saling mendukung. Keprihatinan salah satu anggota komunitas itu menjadi keprihatinan yang lain. Demikian juga kegembiraan salah satu anggota komunitas menjadi kegembiraan anggota lain. Bagaimana ketika ada salah satu anggota komunitas yang berbuat dosa, memakluminya atas nama kasih dan pengampunan,
atau bertindak mengucilkan dengan dalih menjaga kesucian jemaat? Kedua ekstrim ini tidak mencerminkan kasih Kristus sebagai kepala gereja dan mesti kita tinggalkan. Perikop kita secara konkret menunjukkan apa yang perlu dilakukan ketika salah satu anggota komunitas berbuat dosa. Maka anggota yang lain punya tanggung jawab untuk mengingatkan dalam kasih. Anggota yang lain tidak langsung mempersalahkan di depan umum atau mempermalukan atau menjadikan masalahnya sebagai gosip untuk diviralkan. Seperti dalam cerita film pendek Tilik tadi, Butejo tadi. Dan dalam bacaan kita, Tuhan Yesus memberikan petunjuk bahwa teguran dan nasihat itu harus dilakukan secara bertahap. Artinya ini mau mengatakan bahwa tanggung jawab personal kepada personal yang lain tidak lalu serta-merta dilemparkan kepada tanggung jawab komunal. Tetapi kalau kita perhatikan dalam perkembangan kehidupan, hal ini menjadi salah kaprah. Tanggung jawab personal itu lalu dilemparkan kepada tanggung jawab komunal. Padahal Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana tanggung jawab komunal itu harus dilakukan bertahap sampai ke tanggung jawab yang komunal. Personal ke komunal. Mari kita perhatikan tahapan-tahapan itu. Yang pertama, hendaklah dilakukan dalam pembicaraan pribadi antara Anda dan dia. Antara personal saya dan pribadi orang. Lalu di tahap selanjutnya, tahap teguran dan nasihat itu tidak ditanggapi. Jika tidak ditanggapi, perlu menghadirkan saksi. Menghadirkan saksi ini bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai upaya guna menyadarkan orang tersebut. Lalu, jika teguran dengan saksi itu pun tetap tidak ditanggapi, barulah pembuat kesalahan itu ditegur dalam pertemuan jemaat Tuhan. Jelas, dari personal lalu ke komunal. Dari pribadi lalu dalam pertemuan jemaat Tuhan. Lalu yang terakhir, jika sampai sudah menerima teguran demikian pun ia tidak merespon, tidak menanggapi, maka jemaat harus memandang dia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan seperti pemungut cukai. Dari pola yang diajarkan Tuhan Yesus ini, ada tahap-tahap yang harus dilalui. Mulai dari tahap individu, personal tadi, ke tahap komunitas atau komunal yang lebih luas. Hal ini mau menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah bagian dari komunitas. Ibu, bapak, dan saudara, kita pernah mendengar ungkapan, yang nggak bisa dibina, ya dibinasakan. Benar tidak kira-kira ungkapan ini? Di dalam organisasi mungkin iya. Ketika seseorang melanggar diberi SP1, SP1 enggak diperhatikan SP2, SP2 enggak diperhatikan SP3. Dan yang terakhir adalah dikeluarkan. Enggak bisa dibina tahap 1, 2, 3, ya sudah dikeluarkan. Teks bacaan kita, kalau dikaitkan dengan nggak bisa dibina ya dibinasakan, mungkin juga ada benarnya. Kita bisa perhatikan apa yang diungkapkan Tuhan Yesus. Yesus memiliki prinsip kalau ditarik dalam filsafat Jawa, ono rembuk dirembuk. Dibina dulu, pembicaraan pribadi, menghadirkan saksi di dalam pertemuan jemaat. Tapi goalnya juga jelas, dibinasakan. Dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga ungkapan nggak bisa dibina ya dibinasakan dalam teks kita juga iya. Dibina jelas di situ pembicaraan pribadi, menghadirkan saksi dalam pertemuan jemaat, tapi ketika tidak mempan dengan semuanya itu, ya dibinasakan. Dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi untuk mewujudkan itu,
Di ayat 20 tadi disebutkan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini mau mengatakan bahwa keputusan yang diambil itu tidak personal, like dislike, saya suka atau tidak suka. Tetapi keputusan yang komunal. Sehingga Yesus hadir, memberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga keputusan itu tidak keputusan sepihak atau suka dan tidak suka, tetapi berdasarkan kesepakatan dan mencari kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan hadir. Ibu, bapak, dan saudara, setiap orang percaya dipanggil untuk terlibat dalam menjadi penjaga bagi saudaranya. Sehingga setiap saya, ibu, bapak, saudara tidak bisa berujar seperti Kain. Memang aku penjaga adikku ketika Kain membunuh Habel. Tidak. Kita menjadi penjaga bagi saudara yang lain. Hal ini penting karena setiap komunitas orang beriman adalah milik Kristus. Sekecil apapun, komunitas itu milik Kristus. 2-3 orang berkumpul, itu milik Kristus. Sehingga mari kita renungkan bersama. Ibadah bukan sekedar menunaikan ibadah di hari Minggu. Setiap hari hidup kita adalah wujud ibadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita wujudkan ibadah kita dengan membangun persekutuan yang saling menguatkan, saling peduli, saling terlibat, dan saling bertanggung jawab. Persekutuan kasih, tapi juga mewujudkan teguran di dalam kasih. Karena kasih itu bukan hanya menyanjung, tetapi juga menegur. Selamat memasuki bulan katekese liturgi. Selamat bersama-sama di dalam merayakan Rioyo Unduh-Unduh. Tuhan memberkati. Mari kita masuk saat hening. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, kita menyerahkan seluruh hidup kita, berbagi kasih bersama. Saat tahun meningkatkan, kita bersama. Biarlah yang kuat boleh menanggung yang lemah. Adalah tindakan Tuhan sebagai saudara seiman di dalam Menyerahkan seluruh hidupnya, berkali kasih
Saat hening selesai. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna dan dilafalkan dengan tegas, lugas dan jelas, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk mengembangkan persekutuan dalam kasih dan berani menegur dengan kasih. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia yang sedang memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Tuhan berkati pemerintah dan jajarannya, dari pusat hingga daerah, dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Aparat keamanan, TNI dan Polri, Satpol PP, yang mengawal kebijakan pemerintah. Para sukarelawan, para tenaga profesional sesuai kepakarannya, pakar medis, pakar ekonomi, pakar sosial, pakar pendidikan, untuk memikirkan langkah taktis strategis dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat agar bersatu hati dalam niat dan tekad untuk bersama mendukung pemerintah dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Berkati saudara-saudari kami yang terdampak pandemi virus corona, baik dalam sisi ekonomi dan sosial, mampukan mereka untuk terus beriman dan berpengharapan hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Berkati pula gereja-gereja-Mu, terkhusus GKJ Salatiga Timur, dalam mewujudkan pemeliharaan iman dan kesaksian melalui kegiatan gerejawi yang diselenggarakan. Berkati anggota majelis, anggota komisi, anggota panitia, dan tim untuk terus mampu memerankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan kesaksian. Engkau juga memberkati pekarya, tenaga administrasi untuk menjalankan fungsi organisasi di GKJ Salatiga Timur. Engkau juga campur tangan, memberi jalan keluar yang terbaik untuk pergumulan Pepandan Gombang Setro, berkait dengan status tanah dan gedung gereja. Engkau memberkati panitia pembiakan dan penahbisan pendeta dalam mempersiapkan dan mewujudkan pelaksanaan pembiakan dan penahbisan pendeta pada bulan Februari tahun 2021 nanti. Demikian pula umat-Mu, anak-anak sampai adiuswo, serta berayat-berayat Kristen GKJ Salatiga Timur, dengan segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya. Tuhan berkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan dan kesuksesan, dan kecukupan berkat. Dengan berkat-Mu itu, mereka semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, dan mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing, sehingga bagian kami untuk terus percaya dan mempercayakan segala pengharapan, pergumulan, dan kebutuhan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bergembiralah karena Tuhan Allahmu telah memberkati hasil tanah dan pekerjaanmu. Setiap orang harus membawa persembahan menurut kemampuannya, sesuai dengan banyaknya rezeki yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. Ulangan 16 ayat 15b, 16b, dan 17. Sehabis panen mulai tanggal 15 bulan 7, kamu harus mengadakan perayaan pondok daun selama 7 hari. Pada hari pertama kamu harus memetik buah-buahan yang paling baik dari kebunmu, juga daun-daun palma dan ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun. Lalu mulailah perayaan sukacita untuk menghormati Tuhan Allahmu. 7 hari lamanya seluruh bangsa Israel harus tinggal dalam pondok-pondok daun, supaya keturunanmu tahu bahwa Tuhan menyuruh bangsa Israel tinggal dalam pondok-pondok yang sederhana. Ketika Ia membawa mereka keluar dari Mesir, Dialah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada awalnya persembahan unduh-unduh adalah persembahan syukur atas hasil usaha bercocok tanam. Persembahan unduh-unduh adalah ungkapan terima kasih atas perkenaan Tuhan yang menumbuhkan biji yang ditanam dan mengeluarkan buahnya. Sebagaimana Tuhan memperkenankan kita manusia mengusahakan bumi agar hasilnya menjadi sumber makanan kita. Tanpa pertolongan dan kemurahan Tuhan, mustahil benih-benih tanaman akan bertumbuh dan berbuah. Seperti nas sabda, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Kejadian 1 ayat 29 dan Mazmur 104 ayat yang ke-14. Kini, kerja kita tak hanya terlihat dalam wujud bercocok tanam. Apapun karya kita diajak untuk mengingat bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Tanpa pertolongan dan kemurahan Tuhan, mustahil kerja kita menghasilkan berkat untuk diri kita, keluarga, dan sesama. Seperti nas sabda, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat yang ke-36. Adapun makna dari persembahan unduh-unduh ini adalah 1. Tanda bukti meyakini bahwa Tuhan Allah berkuasa menumbuhkan benih dan mengeluarkan buah dari tanaman yang ditanam. 2.
tanda syukur di hadapan Tuhan yang telah berkenan memberkati usaha bercocok tanam dan setiap usaha serta karya lainnya. 3. Menjadi bagian dalam upaya melestarikan bumi dan alam bagi keselamatan seluruh ciptaan. 4. Keikutsertaan menjadi bagian dalam mengupayakan kepedulian dan keadilan bagi setiap kehidupan. Mari Bapak Ibu, di dalam memberikan persembahan kita iringi dengan menyanyikan Kidung Pasaman Kristen angka 180 setunggal podo setunggalan kalih saosan syukur. Kula anandam biji tak beringring mati Neng tuwo miwa syukurnya Allah kang berkani Pangeran paring Jawa lan sunaring surya wasaliring wahiro ngeberkahing Rama sumangga misungsong kanthi trusing mana sadeng parang darbeki tokunjuk mring Allah kula sengkut makarya ing saliring karti wet iku dados marginya berkah saking Gusti sawarnine pakaryan tan ono kang nesta asil gede cilik mesti murat tapi sumangga misungsong kanthi trusing mana sadeng parang darbeki tokunjuk mring Allah. Mari Bapak Ibu kita mohon untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan hasil bercocok tanam dan kerja ini kita haturkan ke hadapan Tuhan dengan berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkau telah berkenan atas usaha bercocok tanam dan kerja kami. Di hadirat-Mu kami berteluk syukur dengan menghaturkan persembahan hasil bercocok tanam dan kerja kami. Engkau yang memberi kekuatan, kesehatan, dan kemurahan agar kami bisa bekerja dengan tekun dan giat, jujur dan berhasil baik. Kami memohon kemurahan-Mu, agar pada musim tanam yang akan datang, kami dapat menikmati hasil yang lebih baik, dijauhkan dari hama dan penyakit. Pekerjaan kami diberkati dengan rezeki yang lancar dan cukup. Kami memohon kemurahan-Mu, memberikan akal budi dan hikmat, agar kami dapat bekerja dengan giat, jujur, dan bertanggung jawab. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas setiap hal yang terjadi pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang.
Haleluya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Marilah kita mengembangkan persekutuan dalam kasih dan berani menegur dengan kasih. Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk mewujudkannya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Mari Ibu Bapak dan Saudara arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Mari kita bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
dan sampai